Ya, pemirsa, narasumber saya yang satu ini adalah seorang pemberdaya listrik dengan pembangkit listrik tenaga hidromikro. Dia telah mengembangkan kemandirian di tempat-tempat terpencil di Indonesia. Yang terakhir-terakhir ini yang dilakukan adalah di Jawa Barat, pemirsa. Nah, kita akan cari tahu apa saja kegiatannya hari-hari ini. Kita akan langsung menyapa. Inilah People and Inspiration bersama Ibu Tri Mumpuni. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Ibu Puni. Halo Bu Puni. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Pak. Kabar baik Bu. Akhirnya kita bisa ketemu sekalipun virtual begini ya Bu ya. Oke, ini Bu lagi sibuk apa di tengah pandemi seperti ini Bu? Saya sejak Maret sudah ngungsi rumah saya yang dekat dengan Ciater. Saya menjadi petani, menanam sayur-sayuran dan bunga. Oke, sampai sekarang nih Bu? Masih. Oke. Nah ini Bu ada, saya dengar ini tentang ada yang Ibu buat itu tentang program Patriot Desa. Nah ini seperti apa Bu? Bisa diceritain tentang hal ini Bu? Oh ini juga menarik ya. Nah itu dia. Gimana? Karena sebetulnya program ini kan disiapkan untuk nanti kira-kira kita nunggu selesai pandemi. Tetapi kan rakyat Jawa Barat, terutama yang di pedesaan, harus segera dibangun. Jadi akhirnya ya kita menggunakan protokol kesehatan pada saat kita melakukan pelatihan. Jadi di awal itu semua peserta di rapid test dulu, terus kemudian kalau ada gejala ya baru di swab. Alhamdulillah tidak ada yang positif. Dan tujuan dari menyelenggarakan kegiatan ini adalah kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang mempunyai jiwa elan revolusioner. Caranya bagaimana? Ya mereka kita latih untuk ya punya empati dan memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi apa? Kompetensi yang pertama keikhlasan, yang kedua kejuangan, yang ketiga itu kerakyatan, yang terakhir itu kesan. Jadi kita ingin dengan pelatihan tersebut memberi anak-anak patriot ini mampu melakukan perubahan-perubahan secara revolusioner, dan perubahan ke arah yang lebih baik, ingin menjadi baik, menjadi petarung yang tidak pernah takut akan hambatan-hambatan apapun yang mereka nanti hadapi. Karena kan mereka itu setelah 45 hari dilatih, mereka akan dikirim ke desa-desa terpencil yang masih tertinggal seluruh daerah Jawa Barat. Ini sebetulnya program yang saya pikir bisa menjadi andalan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia. Namun, alhamdulillah ini baru dimulai hanya di Jawa Barat. Jadi si gubernur terpilih Kang Ridwan Kamil ya, dia ingin bagaimana agar desa ini pembangunannya bisa diakselerasi. Satu pelatihan itu 100 anak, dan ini Pak Gubernur ingin meninggalkan legacy 1000 anak muda Jawa Barat yang lulus sarjana, punya empati, mau untuk terjun ke desa, dan ini pesertanya luar biasa. Ya.
Bahkan seleksinya pun ketat. Ada seleksi grafi, ada seleksi neuroscience, ya. Jadi banyaklah pokoknya tahapan seleksinya ini. Jadi yang kita latih ini nanti betul-betul bertarung. Baik. Jadi Bu Puni, nah sejauh ini memang anak-anak ini ternyata tadi kalau yang saya dengar adalah mereka yang memang sudah selesai kuliah seperti itu, maksimal 30 tahun, tidak boleh lebih, dan harus single gitu ya, agar bisa maksimal ya memberdayakan desa seperti itu. Nah ini mereka kan diseleksi, kemudian sudah selesai kuliah juga. Nah ini mereka gimana ini ibaratnya dipekerjakan, maksud saya dapat fee atau enggak gitu loh Bu. Susah saya nanyanya. Maksudnya itu gimana itu Bu? Oke, baik. Saya paham. Gimana? Mereka tentunya gaji, Mas. Okay. Karena mereka kan perlu transportasi, perlu tinggal di desa. Ini ada ada expenses yang juga kita sangat tahu diri gitu. Kita bayar mereka di atas UMR, bahkan ada yang lebih tinggi dari UMR ya, lebih bagus dari fresh graduate yang kerja di perusahaan swasta itu. Tapi itu tadi harus betul-betul mempunyai kompetensi tadi. Jadi ini programnya tadi sudah dimulai sejak kapan ini Bu? Dimulai tahun lalu 2019. Tahun 2019. Wah, baik. Ini keren sekali sini idenya, Bu. Baik, kita masih akan ngobrol lagi bersama Ibu Puni. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ibu Puni. Nah, Bu Puni, ini saya pengen tahu nih, Ibu kan ini kan aktif dengan kegiatan sosial, menjadi penggerak juga untuk patriot desa seperti ini. Kalau bisa tahu, masa lalu Ibu ini seperti apa sebetulnya, Bu? Kalau bisa flashback lagi. Yang saya ingat waktu kecil saya memang menjadi anak yang yang sangat memperhatikan gerak-gerik ibu saya. Saya nggak tahu, saya anak ketiga dari 8 bersaudara, tapi yang suka intel atau ngikutin kegiatan sosial ibu saya kayaknya hanya saya gitu. Berarti dari kecil sang ibu sudah memperkenalkan kegiatan sosial ke Bu Puni? Betul, tapi kan anak kecil itu bisa merekam dengan baik manakala dia sudah mulai masuk SD gitu ya. Saya ingat banget diajak ke daerah kumuh itu ngobati sakit anak-anak kampung itu dulu sakit apa sih, korengan saya bilang dulu. Jadi kayak bernanah kakinya gitu. Alhamdulillah sekarang thanks God kita nggak menemui itu lagi ya. Dulu tuh tahun 70-an bisa dibayangkan itu saya datang ke kampung-kampung di sekitar Semarang gitu. Terus dulu ada penisilin, warnanya orange. Saya nggak tahu kenapa dibilangnya penisilin Soeharto. Mungkin karena dibagi oleh Pak Presiden zaman itu gitu ya. Itu bayangkan ya saya umur berapa itu, mungkin umur 10 tahunan gitu. Saya sampai sekarang betul-betul menjadi semacam kayak life threat gitu. Selalu ingat hal itu dan saya pikir sebuah kebahagiaan ternyata bisa berbagi dengan orang-orang yang memang memerlukan gitu. Saya nggak ngebayang dulu betapa miskinnya orang-orang Indonesia di zaman itu tahun 70-an ya, nggak seperti sekarang gitu kan. Jadi banyak yang penyakitan kakinya korengan, terus banyak yang kutuan. Tinggal di daerah kumuh gitu. Tapi memang kayaknya lebih bahagia karena gap antara miskin dan kaya nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan udah ekstrim banget koefisien Gini Berarti ratio memang kita. Ibu waktu itu sudah memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi ya, ibunya Bu Puni gitu ya, Bu ya? Saya ngikutin ibu saya gitu loh. Nah, jadi dari kecil ibu dari Bu Puni sudah memperkenalkan kegiatan sosial ke Anda, Bu. Nah, tapi kalau inspirasinya sejauh ini, selain ibu siapa? Selain ibunda sendiri, siapa yang menginspirasi Ibu Puni untuk tetap bergerak di jalur seperti ini, Bu? Saya di awal-awal memang keluarga itu pegang peran yang sangat penting gitu loh. Saya juga tadi lupa saya ceritakan bahwa dulu itu musim sekali mengajar orang-orang yang buta huruf. Jadi kebetulan ibu-ibu Dharma Wanita di kantor ayah saya almarhum itu setiap sore kecuali weekend
itu selalu ada mobil berhenti di ujung jalan di mana ngangkut para pembantu, terus juga ada ibu rumah tangga juga dari orang yang cukup berada, tapi ternyata dia buta huruf gitu. Bisa dibayangkan ya zaman dulu itu, terus diajari sampai dia bisa baca. Nah, saya menyaksikan proses dari orang tidak bisa membaca sampai bisa baca koran dan senang sekali waktu itu bacanya kenceng-kenceng tuh. My goodness, itu pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian kesininya juga ya, saya dulu sempat tinggal dengan Ibu Suparjo Rostam. Beliau itu penggerak PKK, istri Gubernur Jawa Tengah 70 tahun 74-an sekian, terus sempat jadi istri Menteri Dalam Negeri, dan dia itu kan penggerak PKK, jadi saya ikut juga itu kemana-mana sama dia, bahkan ke luar negeri juga. Itu juga buat saya, itu ya Allah, mempengaruhi juga Ibu ya? mempengaruhi juga, karena saya mikir gini ya, dia istri menteri gitu ya, dia bisa memilih apapun gitu, tapi dia jalurnya itu memilih untuk berpihak pada kaum duafa gitu. Dan yang terakhir, saya dirahmati Allah juga ya, kebetulan ketemu suami saya di alumni ITB, dia juga sebetulnya bisa punya pilihan untuk berada di zona nyaman, tapi dia memilih untuk hidup bersama rakyat. Dan saya belajar banyak dari dia gitu loh. Karena dia dibesarkan dari keluarga yang sangat berada, tapi kemudian pilihan hidupnya adalah ke desa bersama-sama gitu, dan saya sangat terpengaruh oleh dia. Karena apa ya, itu buat saya sebuah tamparan gitu, bahwa saya dari keluarga biasa yang kemudian karena ibu saya saja penggerak sosial gitu. Tapi ini ada orang yang sebetulnya dia bisa memilih hidup di manapun karena dia anak menteng gitu, di backingnya dulu gitu ya. Tapi kemudian dia memilih jalur hidupnya untuk betul-betul meninggalkan zona nyaman itu, berada di desa dan bersama-sama rakyat desa. Dan buat saya ini sebuah keajaiban. Inspirasi. Dan ya I'm so happy gitu bahwa kita bilang oke, hidup kita pokoknya harus didedikasikan untuk orang banyak. Tapi ternyata pilihan hidup ini tidak membuat kita miskin. Itu yang amazing gitu. Iya, selalu diperhitungkan sama yang di atas ketika kita membantu orang lain. Setuju, saya setuju. Kita sekarang jadi punya pusat pelatihan untuk anak-anak muda gitu. Jadi kalau dirupiahkan juga lumayan, tapi saya pikir ini semua Allah karena kita nggak pernah merencanakan. Rencana kita adalah just do good things and good things will follow your life. Itu aja, Mas. Jadi yang Anda lakukan sejauh ini adalah melakukan hal yang baik dan kebaikan yang akan mengikuti Anda selanjutnya, Bu. Nah, ini Bu, yakin banget itu. Baik. Nah, ini Bu, kalau saya mau tanya lagi sebetulnya, ketika Ibu berpikir tentang program Patriot Desa tadi terkait dengan pemberdayaan listrik, ya. Nah, ini apa yang membuat Anda begitu getol untuk mengerjakan hal ini, Bu? Saya tuh melihat pertama kali diajak sama suami saya waktu dia belajar di Swiss. Dia belajar mikrohidro, terus saya melihat, lah ternyata di desa-desa di Swiss itu kan banyak sekali aliran air yang dimanfaatkan untuk jadi pembangkit listrik. Indonesia kan Masya Allah kan dianugerahi air yang luar biasa gitu loh. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh? Kalau di Swiss itu begitu musim salju kan langsung beku gitu ya airnya gitu kan. Kalau Indonesia kan sepanjang tahun kamu tidak akan pernah menemukan kendala apapun gitu. Terus kebetulan awal-awal kita melihat ya waktu jalan-jalan sama suami saya ke pedesaan itu banyak sekali daerah-daerah yang belum terlistriki tapi dia punya potensi. Jadi saya pikir kalau membangun desa itu harus energizing villages gitu. Jadi desa itu diberi energi secara literally juga energi itu listrik, tapi in other way energi itu juga sebuah energi spiritually itu very strong, keinginan untuk membuat orang desa itu makmur ya, memberikan mereka energi yang sebenarnya gitu loh, bahwa mereka didampingi, diajari untuk memanfaatkan resources dengan benar sehingga mereka bisa menjadi orang yang berdaulat dan bermartabat, bukan orang yang hanya meminta-minta menunggu program pemerintah gitu loh. Tujuan kita yang paling penting adalah sebetulnya listrik itu hanya means atau tools atau alat. Tujuan utama kita adalah bagaimana orang desa itu berdaya, memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, sehingga secara ekonomi dia berkemakmuran, tapi juga secara sosial berkeadilan, dan secara lingkungan terjaga dengan baik. Karena orang-orang yang memanfaatkan resources di desa itu, dia akan memikir carrying capacity atau daya dukung alamnya diperhitungkan. Jadi tidak dieksploitasi. Dia sekedar mengeksplorasi, kemudian memanfaatkan. Jadi sebetulnya Anda gemas sebetulnya ya dengan keadaan di desa
ya, sementara kita juga diberkahi juga dengan sumber daya alam yang luar biasa seperti itu. Kenapa tidak dikelola dengan baik dan sehingga desa bisa mandiri dan bisa berkembang seperti itu, Bu ya? Ya, dan yang penting adalah rakyat itu menjaga lingkungannya. Saya sangat kecewa terus terang saya katakan bahwa kars-kars di Indonesia ini semua dirusak dijadikan semen. Saya beri contoh, saya pernah diskusi dengan salah satu profesor dari North Carolina ya, Duke University. Dia bilang bahwa coba kamu hitung, kalau kars itu kamu hancurkan, kamu mungkin dapat uang 25 triliun dalam waktu 10 tahun. Tapi kalau kamu itu diamkan sebagai sebuah resources yang bisa dinikmati oleh rakyat menjadi sumber air, sumber wisata, itu ratusan tahun umurnya, dan yang kita makmurkan tidak hanya generasi pendek yang sekarang ini yang sangat serakah gitu, tapi juga generasi kita ke depan gitu. Baik, Ibu Puni, kita akan kembali lagi usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Bu Puni. Bu Puni, jadi ini kan masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini gimana sekarang kondisi desa-desa yang masuk dalam program Ibu tadi? Memang kita nanti harus memilih desa-desa di mana anak-anak ini akan diterjunkan. Itu kita pilih desa yang zona hijau, yang zonanya hijau gitu. Yeah. Terus kita juga terus berkoordinasi, make sure bahwa si anak-anak ini juga terus di rapid, di swab. Pokoknya kita betul-betul sangat memahami dan mematuhi protokol kesehatan itu agar ya kita tetap program jalan, tapi on the safe side kita melindungi orang-orang desa maupun melindungi si anak-anak kita sendiri itu gitu. Nah, yang menariknya buat saya pada saat outbreak terjadi pertama kali Maret lalu itu, saya merasakan ya bahwa saya terus kebunnya lagi ada di kebun ini, dekat Ciater lah 5 menit gitu. Yang membuat saya sedih adalah ternyata banyak sekali orang-orang yang pulang dari kota sebagai buruh dan dia nggak makan. Ini yang saya nggak bisa pikir. Jadi terpaksa ya kita, ya terpaksa banget sih enggak, tapi somehow ini sebenarnya bukan tugas kita, tapi saya akhirnya memutuskan untuk membuat gotong royong padat karya yang berbayar gitu ya, tapi mandiri gitu, tidak pakai uang pemerintah gitu. Seperti jadi apa itu, jalan membuat jalan gitu. Orang-orang desa itu hanya dengan Rp75.000 per hari itu mereka bisa hidup. Antara 75 sampai 80. Dari jam 7 pagi ada break jam 12 sampai jam 1, pulang jam 4 sore. Pokoknya semak-semak belukar saya suruh membersihkan, terus nanam jagung, kita nanam sayur, nanam bunga, nanam apapun gitu ya. Ada yang di wilayah saya, ada yang juga bukan wilayah saya. Yang penting jangan sampai keluarga mereka tidak bisa mendapatkan makan gitu loh. Bu Puni, jadi begini kan, sekarang di kondisi seperti sekarang ini, pandemi, banyak akhirnya orang dari kota terutama ini mulai menoleh ke desa lagi, gitu, melihat gitu. Karena memang di kota mungkin lebih rentan. Akhirnya hal itu yang kemudian mereka menoleh ke desa. Nah, kalau dari Anda sendiri melihat ini seperti apa, Bu? Apa sebetulnya harus dibenahi dari tatanan hidup masyarakat Indonesia ini? Kalau saya melihat justru ya semua harus diambil hikmahnya ya. Hikmah dari pandemi ini adalah membuat orang mulai berpikir tentang lokalitas. Anda bisa menanam padi sendiri, kenapa Anda harus import? Anda bisa menanam jagung sendiri, sayur sendiri. Jadi kedaulatan pangan itu saya rasakan di desa ini terbukti bisa dijalankan. Ya sudah, kalau kita nggak bisa secara nasional, per desa aja dulu, dan desa itu mensupport luar biasa loh. Anak-anak yang kami didik namanya program Wirabangsa, yaitu itu ada 150 anak alumni Wirabangsa yang bisnis sosial gitu. Dia mampu mengirim sayur mayur dari Jawa Tengah ke Jakarta. Jadi bisa dibayangkan Mas, banyak petani yang hidupnya diuntungkan, utamanya petani-petani yang memang dia self sustain gitu. Dia nanam apa-apa untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi in the same time dia juga punya lahan yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan orang-orang kota gitu. Jadi kalau saya harus melihat ini sebagai sebuah bencana, ini bencana. Tapi kalau hikmahnya adalah bagaimana saat-saat seperti ini sebetulnya kalau kita mau sedikit inward looking gitu ya, melihat bagaimana membuat masyarakat itu mandiri, itu saatnya di sini. Saatnya lokalitas di sini. Saatnya kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri di sini. Saatnya lahan kita garap di sini. Jadi jangan lahan itu diberikan ke orang lain. Rakyat itu punya hak
pemberkuasaan lahan terhadap rakyat itu penting banget gitu loh. Karena rakyat itu nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu nggak perlu harus yang berjuta-juta hektar itu enggak. Orang dia hanya dengan menanam 100 pohon kayu manis itu bisa hidup layak kok. Jadi Anda bisa bayangkan betapa musuh utama kita adalah keserakahan di Republik ini. Jadi omongnya Gandhi itu benar. Tuhan tuh menciptakan semua dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan semua makhluknya. Bagaimana tapi kita bisa mengelolanya? Iya, tapi satu orang yang serakah itu nggak cukup gitu. Nah, mau dikasih planet 7 juga rusak semua. Baik, terima kasih Ibu Puni sudah berbagi cerita bersama kami di People and Inspiration. Sukses terus dengan program-programnya, Bu. Lakukan tetap yang terbaik buat Indonesia. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Puni. Ya, pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bu Puni. Saksikan People and Inspiration di episode selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.